lagi. What's up, Sil? Woi, masih suasana Natal ya. So, Merry Christmas and Happy New Year, guys. Ini udah di minggu terakhir ya di bulan ini, di tahun ini bahkan udah tanggal yang bentar lagi tahun baru ya. So I hope you have a wonderful Christmas. Gue harap teman-teman ya mungkin yang kerja liburan ya kan. Tapi hari ini di penghujung tahun ini, di penghujung bulan ini, yuk aku mau ajak bareng-bareng yuk kita sama-sama untuk yuk kita datang sama Tuhan. Kita mau terus bawa pujian kita sama Tuhan, kita mau terus bawa persembahan kita sama Tuhan. Karena gue percaya, mungkin walaupun di tahun ini banyak banget hal yang terjadi, mungkin banyak banget hal-hal yang gak sesuai sama ekspektasi kita. Mungkin banyak hal-hal yang kita udah rencanain, tapi karena pandemi jadi semuanya berubah. Tapi yuk hari ini gue mau ajak yuk kita sama-sama tetap naikin syukur kita, naikin pujian kita. Karena hari ini gue percaya bahwa Tuhan yang layak untuk disembah. Bahwa dia Tuhan yang tetap baik, bahwa hanya dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita puji, untuk kita sembah. Yuk teman-teman, aku ajak dimanapun kalian berada, yuk ambil waktu. Beberapa menit ke depan, 1 jam ke depan, yuk kita sama-sama mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau ambil momen yang indah ini untuk mungkin bersyukur, untuk memuji Tuhan. Yuk teman-teman. Oh Jesus, you are so good, oh Jesus. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him.
memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Ku angkat tanganku, Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak katakan kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak.
Begitu hebat Engkau Tuhan, begitu hebat. Oh, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk bawa hidup kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus bawa hidup kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang hebat Tuhan di dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk menerima segala pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala penyembahan kami Tuhan. Gak ada satupun di dunia ini Tuhan. Nah kami tahu Engkau udah sangat baik Tuhan sama kehidupan kami. Engkau udah menyertai kami dengan luar biasa Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Walaupun mungkin kami ngelihat di kanan kiri kami Tuhan banyak hal yang nggak tentu Tuhan, banyak hal yang mungkin menurut kami nggak ideal Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk bawa hati kami terus datang sama Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami terus Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus bawa hati kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan disitulah kekuatan kami berada Tuhan, disitulah kami boleh merasakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terus Tuhan buat kami selalu ingat Tuhan, buat kami selalu berjalan sama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau gak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Engkau gak pernah Tuhan melepaskan tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat-saat seperti ini pun Tuhan Kau juga masih ada dalam hidup kami. Dan kami pun percaya penyertaan-Mu juga terus Tuhan ada di dalam hidup kami Tuhan sepanjang setahun ke depan pun Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau letakkan seluruh pengharapan kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Because Your name is so great Jesus. There is no one like You. There is no name above Your name Jesus. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari teman-teman sama-sama yang percaya bahwa Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, kita berdoa dulu yuk. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah lalui Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan banyak hal-hal perkara-perkara yang tidak mudah. Tapi Tuhan kami bisa laluin semuanya ini Tuhan karena anugerah. Semua karena Engkau. Kami bisa bertahan, kami bisa berada, kami bisa di posisi di sini Tuhan, kami dengan iman kami Tuhan di dalam Kau itu karena anugerah. Karena Kristus Tuhan yang hidup di dalam kami, yang memberikan kami kekuatan, yang menghibur kami, yang menyemangati kami di saat kami lagi down. Dan semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan lewatin tahun ini Tuhan tanpa Engkau. Dan kami Tuhan berdoa Tuhan buat setiap mungkin kendala yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biar itu Tuhan bisa menjadi penguatan dalam hidup kami. Biar kami Tuhan bisa melalui semuanya Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan. Itu semua karena Engkau, karena anugerah-Mu. Kami berkati Tuhan tanah-tanah hati yang akan mendengarkan, yang akan siap untuk ditabur. Biar itu Tuhan bisa berbuah, bertumbuh subur, dan semuanya Tuhan bisa menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Merry Christmas semuanya. Ya, saya bersyukur ya walaupun memang
Kita sudah lewatin tahun ini. Untuk saya pribadi ada hal-hal berat, ada hal-hal yang gak enak, lebih banyak mungkin gak enaknya gitu ya. Dan mungkin kayaknya tahun ini tahun tercepat gitu yang pernah saya lewatin. Gak terasa gitu rasanya tiba-tiba udah di penghujung tahun 2020 ya. Tapi ya inilah musim. Ada musim yang enak, ada musim yang gak enak, ada musim yang gugur, ada musim dingin. Tetapi ketika kita bisa lewatin tuh semua di dalam Tuhan, ya itu buah-buahnya, berkat yang kamu bisa terima itu amazing deh. Oke, saya dengan teman-teman leader yang lain mengucapkan selamat Natal. Ya, minggu depan kita akan New Year. Oke, saya berdoa biar kita semua tetap di dalam perlindungan. Kita berdoa kita semua tetap di dalam kesehatan yang Tuhan beri. Ya, bisa dibantu PPT-nya? Hari ini saya ngambil topik tentang Yesus berjalan di atas air. Kisah ini udah berpuluh-puluh ratusan kali mungkin kita sudah dengar, ya bahkan kita baca sendiri pun juga mungkin udah banyak sekali dan kita sudah hafal ceritanya. Tetapi saya sudah pernah juga share tentang hal ini dan ketika saya renungkan ini sesuatu hal yang baru lagi yang saya terima. Itu amazingnya firman Tuhan. Ketika kita baca cerita atau buku lain, novel lain gitu ya, kita baca sekali udah cukup. Kita udah kayaknya pengertiannya sudah cukup dan cukup dangkal. Tetapi kalau firman Tuhan kita baca, satu ayat itu bisa memiliki satu arti, satu pengalaman yang baru yang kamu bisa alamin. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dahulu, sekarang, dan selamanya itu berlaku di setiap musim hidup kamu. Tentang Yesus berjalan di atas air. Saya bacain ayatnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya potong dulu di situ ya. Teman saya, sebelum kita mau bahas lebih banyak, kita tarik dulu ke beberapa kejadian sebelumnya. Ya, ada latar belakangnya sebelum kenapa bisa terjadi hal ini. Sebelum ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, sebuah mukjizat. Sebelumnya sesuatu hal yang menggemparkan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Lalu di situ dibilang Yesus menyingkir dari sana. Di ayat sebelumnya lagi, ya ini menjelaskan Yesus menyingkir dari sana bukan karena Yesus takut. Yesus tidak pernah takut dengan apa yang ada dari dunia ini. Ya, Yesus pergi menyingkir dari sana karena di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya. Ya, di pasal 13 di perikop terakhir dibilang Yesus kembali ke kota kelahirannya, Nazaret. Dia memberitakan kabar baik, mengajar di sana dengan hebatnya, tetapi orang-orang bilang, dia kan anaknya Yusuf dan Maria. Saya tahu nih Yesus ini dari kecil. Dia bisa dapat pengajaran hikmat itu dari mana? Orang-orang di sana menolak Yesus ya karena menganggap Yesus adalah ya hanya Yesus sebagai manusia. Orang tidak ada yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias di sana. Akhirnya di penghujung ayat itu bilang, akhirnya Yesus tidak memberikan banyak mukjizat di sana. Mukjizat tidak banyak terjadi di sana. Lalu Yesus bilang kan, seorang nabi tidak pernah bisa diterima di kota kelahiran di tempatnya. Akhirnya dia menyingkir dari sana, bukan karena Yesus takut, tapi karena ada roh tidak percaya terhadap Yesus. Makanya dia pergi. Oke, kita udah banyak ya, udah dengar tentang latar belakangnya. Sekarang kita kembali ke sini. Setelah murid-muridnya dia melihat keajaiban Tuhan, mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu, ya mungkin sebelumnya ketika Yesus menyingkir, saya nggak tahu ya, mungkin di zaman itu orang udah saking hausnya, dia sangat pengen mendengarkan firman Tuhan karena di zaman itu tidak seperti sekarang akses terhadap firman Tuhan segitu mudahnya. Di zaman itu untuk mereka memiliki satu literatur atau kitab atau tulisan hukum Taurat, kitab Taurat itu nggak bisa sembarangan. Kitab Taurat itu hanya boleh dimiliki oleh kaum-kaum imam. Orang-orang biasa, mungkin kayak kita sebagai masyarakat biasa ya,
pengikut atau penganut agama Yahudi di zaman itu tidak bisa memiliki kopiannya di sana. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa punya. Wajar aja kenapa mereka mengikuti Yesus, rela mengikuti Yesus, berjalan mengikuti Yesus, karena Yesus mengajar sesuatu hal yang sangat menyentuh, sangat pas sama hidup mereka. Yesus mengajar sesuatu hal yang tidak bertolak belakang dari hukum Taurat, tapi nyambung sama hidup mereka. Ya, mungkin sama dengan kita gitu ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang cocok dengan hati kita pasti suka sama, tiba-tiba langsung jatuh cinta sama pembicara itu. Dia posting satu konten baru lagi, kita pasti nonton. Posting satu konten baru lagi, kita pasti nonton. Karena kita sangat nyambung sama si feel-nya si pembicara itu. Nah, Yesus di saat itu bukannya karena dia mencari perhatian, no. Ya, tapi dia mengajarkan sesuatu hal yang tidak pernah diajarkan sebelumnya oleh manusia, dan dia dapatin hikmat itu dari Tuhan. Dan itu cocok buat mereka, makanya mereka ngikutin. Apalagi ditandai dengan mukjizat-mukjizat. Ya, mukjizat kesembuhan, Yesus dia pergi, dia sambil menyembuhkan orang melihat langsung ternyata bisa loh menyembuhkan penyakit disembuhkan tanpa melalui imam yang harus membawa korban bakaran sebagai penebusan dosa untuk supaya mereka dosa diampuni dan disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Yesus membawa mukjizat itu, makanya orang ngikutin dia. Dan waktu itu karena hari sudah siang, kelaparan, masa disuruh pulang, ya kan? Dikasihlah makan. Nah, muncul di sini. Jadi timingnya kira-kira ini udah pada makan, udah pada kenyang. Kira-kira mungkin 3 sore lah, jam 3 sore. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya duluan. Seorang juru selamat, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan di saat itu, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang, dia di saat itu pasti sudah tahu kapan dia harus disalib. Dia tahu waktunya kapan. Ya, walaupun memang waktunya masih panjang beberapa tahun kemudian, tetapi di saat itu dia pun tahu apa yang akan terjadi di tengah danau nanti ketika murid sedang menyeberang ke tanah Galilea. Ya, pasti Tuhan Yesus tahu akan terjadi angin sakal. Kita pun secara manusia juga bisa melihatlah kondisi-kondisinya. Ada kondisi-kondisi sebelum terjadi badai. Langit gelap, ya kan? Terus juga udah mulai ada banyak angin-angin yang bisa dirasakan. Apalagi kamu perlu tahu, di antara murid-murid Yesus, itu ada beberapa yang berprofesi sebagai nelayan. Otomatis dia sangat ahli untuk dia bisa menentukan dia menentukan apakah ini bisa aman untuk dia berlayar atau enggak. Udah pasti dia bisa menghadapi, kayak punya skill khusus ketika ada hal-hal seperti itu terjadi, dia bisa nanganin. Karena nelayan, udah makanan sehari-hari untuk dia bisa, dia ngalamin kayak diterpa badai, dia ngalamin gelombang yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang membahayakan nyawa mereka, itu mereka bisa kayak mempertahankan itu untuk mereka tidak takut lah dan melawan hal itu. Dan di sana mungkin murid-murid Yesus berpikir, Tuhan ini mau badai Tuhan, yakin. Kau tetap suruh gue pergi, kau tetap suruh kita pergi duluan. Kenapa engkau enggak bersama-sama dengan kami Tuhan? Jadi kalau badai itu datang, ya engkau tinggal perintahkan untuk badai itu pergi. Karena murid-muridnya juga sudah melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Lewat perkataan Yesus, hal-hal yang mustahil, yang kayaknya secara manusia itu nggak mungkin, Yesus bisa lakukan. Oke, terus ternyata Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus naik di ayat 23 dibilang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Di sini. Kita mau belajar nomor 1 yaitu unavoidable storm. Kadang-kadang badai hidup di dalam hidup kita itu tidak bisa kita hindarkan. Dan Tuhan perintahkan satu gampang, pergi ke seberang. Pergilah dahulin aku ke seberang. Perintah Tuhan tuh jelas. Firman Tuhan tuh jelas. Kita udah terima janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam hidup kita terima janji Tuhan. Bahwa kesulitan-kesulitan yang kamu hadapin sekarang itu tidak pernah melebihi kekuatanmu.
Tetapi yang ada ketika kita menghadapi badai itu, awalnya mungkin kita bisa tanganin, kita bisa tahan. Tapi let's say 8 bulan seperti COVID sekarang. Let's say beberapa belas tahun kamu sedang berada di dalam satu badai yang tidak pernah selesai-selesai. Kapan Tuhan untuk mengubah kondisi ini? Kapan saya bisa keluar dari kondisi badai ini? Tahu nggak, Tuhan tuh kenapa sih mengizinkan badai hidup itu terjadi dalam hidup kamu? Karena Dia pengen kita bertumbuh. Melalui badai, menciptakan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saya mau kasih poin di sini sebagai sekarang segini. Jangan memiliki mental yang hanya sebagai seorang yang selamat, survivor, seorang penyintas. Ya, miliki mental sebagai seorang pembelajar. Saya ngajak kita semua, miliki mental sebagai seorang pembelajar. Pembelajar dalam hal apa? Dalam setiap badai hidup, miliki mental sebagai pembelajar. Belajar apa kamu dari kejadian ini? Belajar apa saya ketika saya dalam situasi papa saya kena stroke? Belajar apa saya ketika saya waktu SMP saya tidak naik kelas? Belajar apa saya waktu mau lulus kuliah S1 aja setengah mati? Saya untuk menyelesaikan skripsi aja juga setengah mati menyelesaikannya waktu itu. Saya butuh orang lain untuk bisa ngebantu saya. Belajar apa saya ketika saya selama beberapa bulan saya tidak ada kerjaan? Hal ini mungkin kita sedang alamin, kita punya cerita masing-masing. Banyak badai hidup yang kita sedang alami, atau pernah alamin dulu. Tapi kita selamat kan? Iyakah selamat babak belur? Tapi iya saya tahu, saya juga babak belur. Tetapi perintah Tuhan jelas, jangan balik, dahuluin aku ke seberang. Tuhan Yesus minta jelas itu ke murid-muridnya, dahuluin aku ke seberang. Dan ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Buktinya apa? Dia berdoa seorang diri di atas bukit, dan bukit itu, ya, lokasi bukit itu tinggi memang, dan tapi Yesus bisa melihat kondisi murid-muridnya waktu murid-muridnya menyeberang. Jadi ketika angin badai itu terjadi, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus bisa melihat dengan mata manusia dia, murid-muridnya itu lagi terombang-ambing di sana. Walaupun dibilang jaraknya beberapa mil jauhnya. Tapi Yesus bisa melihat, mata kita kan bisa melihat, kalaupun jaraknya jauh tetapi posisi kita lebih tinggi. Ya, Yesus bisa melihat dan Dia melihat apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang. Posisi kamu di mana sekarang Yesus melihat. Artinya Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Sekalipun kamu berada di dalam sebuah badai yang tidak terhindarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Sekalipun kamu sepertinya kayak dibawa Tuhan, berada di dalam badai, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Kita bahas selanjutnya ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita mau belajar dari yang poin pertama, yaitu His timing is designed to make you trust Him. Kita nggak tahu waktu Tuhan. Ya, siapa yang tahu Tuhan datang jam 3 malam? Murid-muridnya nggak ada yang tahu, Tuhan cuma bilang satu hal, pergi ke seberang mendahului aku. Tuhan tidak pernah menyebutkan waktunya jam berapa, aku akan nyusul engkau. Dia nggak menyebutkan itu. Supaya apa? Tuhan Yesus tahu beberapa dari mereka tuh memiliki profesi sebagai itu, sebagai nelayan. Bukannya dia ngetes loh guys, no. Tapi dia tahu seberapa besar kapasitas kita untuk kita keluar dari skill kita, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari keamanan kita, ya, untuk belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kamu seberapa besar karena Tuhan pengen stretch kapasitas kamu lebih besar lagi. Dan waktunya Tuhan untuk murid-muridnya waktu itu jam 3 pagi. Saya bayangkan mungkin karena waktu itu Tuhan udah nyuruh mereka
nyebrang duluan ya. Saya bayangkan mungkin kira-kira mereka udah berlayar, startnya tuh udah sore. Ya mungkin jam 6 gitu, jam 5 udah sore. Tapi mereka terombang-ambing sampai jam 3 pagi. Seorang nelayan sehebat apapun, dia terombang-ambing di tengah-tengah angin sakal, pasti stres. Pasti bawaannya, udah deh kita bakalan mati guys, kita bakalan mati. Kita gak bakalan selamat di sini. Mereka ketakutan. Dia kan bilang situ, mereka ketakutan di situ. Sampai ketika dia melihat ada Yesus, mereka udah panik. Itu hantu kayaknya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan atau membiarkan kita berada di dalam badai dan Dia membuat kita keluar dari zona badai itu dengan tujuan untuk membuat kita lega, Yesus sudah sangat terlambat. Tujuan Yesus kenapa membuat kita berada di dalam badai adalah untuk membuat kita keep moving forward, untuk kita bertumbuh. Dia bukan untuk membuat kita nyaman, tapi Dia membuat kita belajar untuk kita memiliki pengharapan penuh di dalam Tuhan. Makanya Dia tuh nggak memberikan kepada kita zona yang nyaman, zona yang membuat kita lega. Karena kalau ketika kita berada di dalam badai, kita berdoa supaya kita bisa keluar dari situasi badai. Tujuan utamanya bukan supaya Tuhan, aku mau keluar dari situasi badai ini, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah menjawab jawaban-jawaban itu dengan tujuan untuk membuat kita lega guys. Untuk membuat kita nyaman. Karena ketika kita keluar, kita berada di dalam nyaman, kita mati. Tuhan pengen kita berada di dalam situasi yang membuat kita berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi ketika kamu sekarang ini dalam posisi kamu lagi berada di dalam badai, belajarlah sebagai seorang murid yang bisa belajar dari setiap zona badai itu. Lalu kedua, berpengharapanlah pada Tuhan. Kita nggak tahu kondisi yang sedang kita ngalamin sekarang ini, COVID ini selesai kapan. Mungkin kita akan hidup berdampingan terus-terusan selamanya dengan COVID. Mungkin ya, karena kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan, ya kita perlu menyesuaikan. Kita perlu sesuaikan diri dengan badai itu. Ya, kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang bisa beradaptasi. Belajarlah beradaptasi. Karena Tuhan lagi mau naikin level kamu sekarang. Lalu di ayat di perikop di kitab lain di Lukas 9 ayat 13. Lukas 9 ayat 1. Ini aneh menurut saya. Karena hal ini kayak Lukas 9 ayat 1 ini terjadi sebelumnya. Ya walaupun ini digambarkan oleh Rasul Lukas dari gambaran lainnya ya. Bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya itu, memberikan mereka kuasa, memberikan mereka tenaga dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Hal ini terjadi sebelum itu. Sebelum waktu mereka melihat Yesus memberikan mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan, sebelum Yohanes Pembaptis dipenggal, kejadian sebelum-sebelumnya. Dan apa yang terjadi ketika mereka diutus sama Tuhan ke desa-desa dan mereka menyembuhkan penyakit, balik-balik ke Tuhan, mereka bersaksi, Tuhan, aku mengusir setan, kita mengusir setan Tuhan, kita menyembuhkan orang-orang sakit di sana. Kuasa Tuhan mereka praktekkan, artinya ada pengalaman pribadi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi aliran kuasa Tuhan. Tapi di sini beda cerita, di sini dia takut. Ketika kita di dalam badai, kita sudah berada di dalam Tuhan, kita sudah banyak melakukan hal-hal perkara yang hebat dan Tuhan bekerja melalui hidup kamu dan kamu banyak melihat kesaksian-kesaksian pribadi, tetapi ketika badai yang baru datang mempertanyakan iman kita, Tuhan kau benar-benar berkuasa apa enggak? Sering enggak kita ngalamin itu? Ketika ada badai yang mungkin lebih dari kekuatan kita, yang kelihatannya kita mungkin tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan tahu kapasitas kekuatan kita kok. Tapi mungkin karena ini model badainya baru dan kelihatannya berat, kamu mempertanyakan lagi. Bisa jadi kamu sudah mulai kehilangan pengharapan kamu dalam Tuhan. Padahal
kita banyak experience loh di dalam Tuhan. Kita melewati musim demi musim hidup kita bersama dengan Tuhan, which is good, the best malah. Kita diloloskan sama Tuhan melewati badai hidup, tapi kita jadi ragu lagi. Itu manusiawi kok. Masalahnya, kita jangan hidup di dalam sisi manusia kita. Hiduplah di dalam iman. Waktu itu, kenapa murid-muridnya kelihatannya kayaknya hebat? Kepada siapa Injil waktu itu diberitakan? Kepada orang-orang yang hanya, yang tadi saya di awal bilang, mereka tidak punya literatur kitab Taurat, mereka mungkin hanya bisa mendapatkan mukjizat itu dari para imam ketika mereka membawa satu korban untuk penghapusan dosa, untuk pengusiran setan, untuk penyembuhan dari sakit mereka melalui imam. Mereka nggak merasa kayak nggak punya kuasa itu karena mereka ketahan dengan hukum Taurat. Hidup mereka berdosa dan nggak bisa mengalami satu kuasa Tuhan dari Tuhan langsung melalui hidup dia. Ada seorang Yesus yang bisa menjadi perwakilan dan mereka hanya masih menganggap itu sebagai imam mereka. Dan ketika murid-muridnya datang kepada mereka dengan nama Yesus, mereka sembuh. Suatu hal yang amazing. Sebagai orang yang tidak percaya, mereka ngalamin kuasa Tuhan. Kepada mereka lah Injil waktu itu diberitakan. Tapi kenapa pengalamannya sekarang gini? Kok kenapa pada saat kita berdoa akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kok kayaknya gak terjadi apa-apa ya Tuhan? Ngalamin itu tahun 2020? Ya mungkin sampai sekarang masih belum dapat jawabannya. Mungkin masih ongoing sampai 2021. Mungkin sampai selanjutnya. Tapi kenapa gak terjadi apa-apa? Karena kamu adalah orang percaya. Kamu adalah orang beriman. Tuhan ada di dalam diri kamu. Sebenarnya kamu punya jawaban itu. Mereka yang tadi sebelumnya, mereka gak punya jawaban itu. Mereka berasa diri mereka ini tidak bisa apa-apa karena ketahan sama hukum Taurat. Sekarang kita telah hidup, kita sedang hidup di dalam bukan hukum Taurat lagi. Tapi di dalam hukum Kristus. Yang mana hukum Taurat itu perjanjiannya sudah dibatalkan, diganti dengan hukum Kristus. Artinya kita di dalam diri kita punya kuasa. Tapi kesannya kenapa kita berdoa sesuatu dan tidak terjadi apa-apa? Karena kamu kurang percaya. Firman Tuhan bilang, hai kamu angkatan orang yang kurang percaya. Ada lagi firman Tuhan bilang, untuk roh jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Doa dan puasa itu bukan tujuannya karena setannya lebih kuat, no. Setan gak punya kuasanya lagi, setan gak punya gigitannya lagi, tarinya sudah hilang. Tetapi imanmu lah yang berkurang. Imanmu lah yang gak ada. Terus kita bisa, waktu itu saya pernah punya pengalaman mission trip. Saya berdoa waktu mission trip. Kuasa Tuhan mengalir di situ, benar-benar nyata banget. Kenapa? Karena posisinya waktu itu mungkin saya seperti yang ke-12 murid itu. Ketika mereka diutus pergi ke desa-desa, berdoa demi nama Tuhan, disembuhkan. Mereka butuh itu. Makanya kenapa Tuhan bisa nyata di situ langsung. Dan dari hal ini saya belajar ada dua hal. Dengan iman siapa kuasa Tuhan diperlihatkan, ada dua cara. Pertama tentu iman orang percaya. Ya, kita sebagai orang percaya, kita yang menghadirkan kuasa Tuhan dengan iman kita. Ketika kita berdoa kepada orang lain ataupun kita berdoa kepada orang lain itu, orang itu bisa menjadi sembuh, orang itu bisa terjadi diusir setan dari dalam dirinya karena iman kita. Hal kedua, Tuhan Yesus hadir sendiri di situ. Ada kejadian-kejadian di mana kita mendengar, saya dengarnya papi saya cerita di luar, bukan di Jakarta ya, di luar itu ada orang-orang yang ditemui secara langsung oleh Isa Al-Masih, oleh Tuhan Yesus, lewat mimpi mereka, lewat mereka lagi ibadah. Saya nggak bisa sebutkan, mereka lagi tamasya beribadah, mereka ketemu Tuhan di sana. Mereka dipertemukan dengan pribadi Tuhan itu sendiri langsung. Ketika mereka lagi bertamasya ibadah itu, Tuhan ketemu sama mereka. Mereka jadi kenal siapa Tuhan itu. Tuhan tuh sekarang lagi menurut saya sih keren banget. Dia ketemu secara audible, secara visual, ketemu secara fisik.
ada yang ketemu lewat mimpi. Dan ketika mereka ketemu secara langsung, kuasa Tuhan langsung mengalir situ, apa yang mereka doakan mereka langsung experience itu langsung. Jadi gimana sih kalau kita sebagai anak Tuhan di sini, kita yang memiliki iman di dalam Tuhan, ya kuncinya itu sebenarnya bukannya kita berdoa supaya Tuhan turunkan kuasanya sebenarnya. Berdoalah supaya imanmu tetap bertahan. Lanjut. What if and what if not? Gimana ya kalau misalnya Tuhan suruh murid-muridnya untuk nyebrang duluan. Terus murid-muridnya berpikir, gimana kalau saya gagal Tuhan? Ini kan hujan bakalan terjadi badai Tuhan. Gimana kalau terjadi badai dan itu menghancurkan kapal kami? Gimana kalau kami tidak bisa nyampe di depan? Gimana kalau kita mati? Pernah bayangin gak? Mungkin murid-muridnya di saat itu mungkin tidak berpikir gimana kalau ketika mereka sampai ke seberang, gimana kalau kita sampai ke seberang, kita secara signifikan level kita bertambah. Iman kita beda. Sama halnya dengan ini. Sorry, mana ayatnya ya? Nah ini, sama halnya dengan ini. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Berikutnya, kata Yesus, datanglah. Waktu Petrus mendengar hal itu, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan, gue tuh nelayan, gue tahu ini air, benda cair. Gimana kalau misalnya gue taruh kaki gue tenggelam Tuhan. Tapi dalam satu sisi, gimana kalau benar-benar ketika Tuhan suruh datang, benda cair ini bisa diinjak. Sama seperti cara Tuhan Yesus, karena dia melihat Tuhan Yesus contohin langsung. Dia tahu Tuhan Yesus adalah manusia kok. Dia tahu Yesus adalah manusia yang penuh kuasa. Dia bisa, kenapa gue gak bisa? Akhirnya muncullah iman itu. Dia turun, kok bisa diinjak ya? Muncul iman. Dari satu percobaan pertama, muncul iman. Akhirnya dia turunkan kedua kakinya. Dan dia mulai berjalan mendatangi Yesus. Tetapi, ingat, saya mau highlightin satu hal. Ada beberapa hal di sini. Ketika Petrus ngomong. Di ayat 28, Tuhan, kalau itu engkau. Kenapa Petrus nggak ngomong begini? Tuhan, aku tahu itu engkau. Suruhlah aku datang kepadamu, karena Petrus tetap butuh konfirmasi untuk datang kepada Tuhan. Jadi ada sebuah perintah yang mendatangkan iman di dalam diri dia. Tapi ini Petrusnya malah bertanya, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Dia masih ada punya keraguan dalam hati dia. Ini what if and what if not. Kenapa Petrus di saat itu nggak ngomong aja, Tuhan aku tahu itu engkau. Ada keraguan dalam hati dia. Sama dengan kita kan, kita di dalam hidup banyak keraguan. Tuhan ini benar-benar Tuhan apa enggak sih Tuhan? Tuhan gue ambil langkah ini bener gak sih? Gue pindah kerjaan ke tempat ini bener gak sih? Gue ambil jurusan di bidang ini bener gak sih Tuhan? Segala sesuatu yang terjadi, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Kehendak Tuhan tidak pernah salah. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Mungkin waktu itu kalau Petrus menjawabnya, Tuhan aku tahu itu engkau. Suruhlah aku datang kepadamu. Mungkin ceritanya beda. Ya, si Petrus benar-benar bisa datang kepada Yesus. Ya, ini andai-andai saya. Petrus bisa benar-benar datang pada Yesus dan dipeluk Yesus ya, dirangkul. Murid-murid yang lain akan ngikutin karena Petrus sudah nyontoin duluan. Karena ya saya lihat memang Petrus ini seperti kayak tumbal ya. Teman-temannya gak ada yang berani, Petrus yang punya keberanian itu yang paling berani dari antara murid-murid yang lain. Terus dia ya ngetes gitu, pertama sebagai martir, sebagai pendiri pertama dia coba. Ya memang kan dia juga dijulukin Tuhan sebagai batu untuk di mana gereja Tuhan berdiri di atas batu. Makanya dia punya satu roh kepemimpinan di antara yang lain.
Ya mungkin di saat itu Petrus ketika dia udah berhasil, mungkin ya, murid-muridnya lain akan contohin satu dan berhasil semua. Tapi dia malah dari awal udah punya keraguan. Dan spirit keraguan itu ketransfer. Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Waktu Petrus melangkah dan berhasil, spirit itu sebenarnya juga tertransfer. Ternyata benar. Petrus bisa berjalan di atas air. Ini air gak mungkin, ini gak ada esnya di atasnya. Padang pasir di Timur Tengah mana ada es, tapi bisa jalan di atas air. Dan itu bukti nyata bahwa perkataan Yesus mendatangkan iman. Kita mendengar banyak perkataan Yesus. Mendatangkan iman, yes. Tapi semuanya butuh diuji. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan itu menyegarkan jiwa kita, ada ujiannya guys. Untuk supaya tidak hanya firman itu kamu dengar, tapi kamu rasakan dan praktekkan. Kamu tidak hanya sampai stop di mendengar dan dirasakan, firman Tuhan ini menyegarkan jiwa gue ya. Tapi Tuhan bilang firman itu berkuasa tidak hanya pada saat kamu dengar, tapi ketika kamu hidup melewati badai-badai hidup dengan firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa besar iman kamu? Tuhan bilang dengan simple, Tuhan gak butuh iman yang besar. Ya memang dia tidak ada ngomong gitu secara langsung, tapi Tuhan bilang perumpamannya, kamu hanya butuh iman yang kecil seperti biji sesawi aja, kamu bisa pindahkan gunung. Which means, bukan berapa besar iman kamu yang lebih penting. Tapi seberapa sustainnya iman kamu, seberapa bertahannya iman kamu, itu lebih penting. Memang ketika kita melewati badai demi badai dan kita belajar sebagai pembelajar yang saya tadi bilang di awal, dan kamu melewati itu semua, ya iman kamu tuh semakin terbiasa. Kamu melewati situasi seperti sekarang yang terjadi COVID, ya. Terus one day terjadi lagi situasi yang serupa dengan virus yang berbeda. Oh nyantai, udah biasa lah situasi yang terjadi pandemi secara global ini gue pernah lewatin dulu. Ya, jadi ketika ada sesuatu hal yang baru tetapi mirip, ini mah nyantai bisa. Artinya iman kamu tuh udah bertambah. Ada satu ketahanan dalam diri kamu yang lebih besar daripada sebelumnya. Ada kekuatan yang memberikan, yang dari pengalaman kamu membuat kamu, gue pede, gue bisa. Dan pertanyaan, tapi how big your faith is? Bukan berarti seberapa besarnya iman kamu. Seberapa bertahannya iman kamu, itu lebih penting. Petrus, dia tidak memiliki iman yang kecil. Dia bisa berjalan di atas air. Sempat berjalan di atas air. Tapi imannya tidak bertahan. Ketika dirasanya angin itu kena dia langsung sadar, gue berada di atas air sekarang. Mulai langsung tenggelam, Yesus langsung ambil tangannya Petrus. Dan ini perkataan Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Cepat loh guys, seketika itu juga Tuhan tuh cuma pengen ambil momennya. Buat dia tuh sangat mudah, gak harus nunggu sampai jam 3 pagi. Ketika angin sakal itu udah mulai datang, sebenarnya Yesus bisa aja datang. Cuman dia sekali lagi saya bilang, dia pengen kita sampai limitnya kita. Yang tahu limit kita tuh siapa? Bukan kita. Mungkin kita ngerasain limitnya kita taunya sampai sebatas apa. Tapi Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan dia tahu kapan waktunya untuk dia tuh harus datang di dalam hidup kamu dan menjawab semuanya. Ingat, angin sakal tuh langsung reda. Langsung reda. Ketika setelah Petrus diangkat dan mereka naik ke perahu, langsung reda. Badai model apa ya yang awalnya kencang tiba-tiba langsung reda. Pasti butuh proses untuk dari yang kencang tiba-tiba langsung pelan dulu, badai gelombang itu jadi mulai reda. Ini enggak langsung reda. Buat Tuhan itu perkara simple untuk meredakan badai hidup kamu. Dia cuma pengen kamu belajar. Nah, dia pengen kamu memiliki ini, sustaining faith. Terakhir, nomor 4. Sustaining faith need grace. Untuk kamu tuh memiliki sebuah iman yang bertahan, itu hanya bisa dilaluin dalam kasih karunia Tuhan.
sesuatu, saya mungkin menggambarkan ini ya agak sulit. Karena ini hanya bisa dilalui dengan pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman yang badai yang berurut saya, tadi saya ceritakan ketika papa saya stroke. Ketika saya jobless, ketika saya berada dalam sebuah konflik dengan mami saya. Ya kak, biasa aja kok, kayaknya konflik sama orang tua biasa. Enggak, ini menurut saya ini cukup besar konfliknya. Karena waktu itu saya mau menikah, tinggal sekitar 3 bulan lagi mau menikah, konflik gede saya dengan Cieni konflik dengan mami saya. Kalau saya yang konflik dengan mami saya tuh mungkin masih oke, tapi ini calon menantu mau konflik sama calon mertua. Menurut saya itu badai yang berat. Ya. Terus Tuhan udah lewatin badai demi badai, udah beres. Terus habis itu masuk badai berikutnya lagi. Badai setelah menikah, saya jobless. Walaupun kalau dipikir-pikir waktu itu, ini gampang nih ya. Kita melihat kayak sebuah badai itu kok kayaknya berat banget waktu itu. Tapi pada saat udah ngelewatin, kok waktu itu berasa stres banget. Padahal tuh kayak badai biasa aja. Artinya apa? Kita udah masuk ke level yang baru guys. Sebuah badai yang sudah kita lewatin, kita punya skillnya sekarang. Kita punya suatu kekuatan mentalnya untuk kita bisa lewatin badai itu. Karena kita sudah melewati badai itu dengan bertahan. Ya kan? Ya itulah, kita udah naik level, udah kayak main game. Lalu setelah itu saya masuk ke badai baru. Anak pertama saya keguguran. Jeven tuh anak kedua sebenarnya. Itu badai lagi, badai hidup lagi. Terus badainya apalagi setelah itu ya. Mungkin kalau diukur-ukur badai terberat dalam hidup saya tuh waktu papi saya kena stroke deh. Iya, karena itu berkaitan langsung ke psikis saya. Bukan berarti saya gila, enggak. Tapi saya benar-benar kayak menaruh segala kekuatan saya, segala waktu saya, semuanya fokusnya ke papi saya. Dan itu dimana Tuhan Yesus banyak ngomong banget. Banyak nemenin saya, banyak ngobrol, banyak kasih kekuatan, banyak kasih penghiburan. Saya paling merasa di sanalah Tuhan benar-benar sangat sayang sama hidup saya. Sampai dari awalnya saya nggak bisa rela, akhirnya saya bisa rela. Tuhan kalau mau ambil aja nggak apa-apa. Itu saya bisa ngomong gitu, itu karena kasih karunia Tuhan. Seorang yang mungkin ya buat hidup saya secara waktu mungkin nggak terlalu dekat, tapi banyak hal-hal positif yang papi saya ngajarin ke saya, banyak hal yang saya mendapatkan satu pengajaran-pengajaran dari papi saya, waktu-waktu bersama dia, ketika terbaring sakit, seorang anak pasti akan ngalamin satu ketakutan, ketika bisa ada ancaman yang mengancam nyawa orang tuanya. Dan itu saya ngalamin sendiri setelahnya ketika saya kehilangan anak saya yang pertama. Makanya saya bilang, semua saya nggak bisa laluin itu kalau dengan kekuatan saya sendiri. Saya bisa laluin itu dengan kekuatan Tuhan. Banyak faktor yang bisa membuat saya gila sebenarnya. Banyak faktor yang bisa membuat saya meninggalkan iman saya. Waktu itu saya statusnya udah sebagai seorang pelayan loh, bukannya seorang orang jemaat biasa. Seorang yang tidak berbuah, saya berbuah di dalam pelayanan, saya berbuah di dalam roh, tapi mengalami badai. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kamu tuh akan nyantai-nyantai aja. Tuhan selalu menjanjikan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi 2021 dalam hidup kamu ataupun secara nasional dan global, ya seperti 2020 ini. Tapi janji Tuhan itu jelas, itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan saya dorong kita semua bertahanlah di dalam iman. Sustain. Hidup kita bisa bertumbuh, berbuah karena kita sustain. Kenapa pohon ya seperti kayak pohon kurma di padang pasir bisa bertumbuh, berbuah dan buahnya manis di tengah air yang sedikit? Karena dia bertahan. Dia bisa menampung air begitu lamanya. Tuhan pengen kita tuh seperti itu. Di dalam masa sukar ya kita bertahan.
di dalam masa senang, kita juga bertahan. Bukan berarti kita jadi happy-happy dan kita melupakan semuanya. Jangan sampai kita terlengah, lalu kita malah jadi jatuh karena kita tidak berjaga-jaga di masa-masa senang itu. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami belajar Tuhan, kalau Tuhan kami bisa memiliki iman, itu semua adalah anugerah-Mu. Dan kami minta satu hal, kayak mau iman kami bertahan di dalam Kau. Kayak mau iman kami tidak yang receh-receh Tuhan. Ketika ada badai kami langsung pergi, langsung meninggalkan iman kami. Ada banyak Tuhan, saudara-saudara kami mungkin ketika badai itu datang, dia balik ke posisi awal lagi. Mereka mengambil jalan aman dan tidak mau mengalami itu di dalam Kau. Tapi kalau firman Tuhan sudah jelas dalam hidup kami, untuk kami menyeberang. Apapun yang terjadi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah jalur itu, di tengah-tengah danau itu, kami tidak tahu. Tapi sekalipun terjadi hal yang mengerikan, hal yang dahsyat, kami mau percaya terus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu kalau Engkau berada di atas bukit, Tuhan memperhatikan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau dorong kami bersepakat, kami buat setiap saudara-saudara seiman kami Tuhan, ataupun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, sedang mengalami satu hal yang berat dalam hidup dia, sedang mengalami di posisi terbawah dalam hidup dia. Kau Tuhan yang menggenggam tangan dia, melewati lembah kekelaman itu Tuhan. Kau Tuhan berada bersama dengan dia, dan ketika kami berada bersama Engkau Tuhan, tiada setan yang, tiada kuasa jahat, tiada kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan itu. Karena Engkau Tuhan, sumber terang itu ada di dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap tulang-tulang yang kering saat ini ditumbuhkan kembali otot-otot, ditumbuhkan lagi organ-organ yang membawa kehidupan bagi setiap tulang belulang itu Tuhan. Kalau tulang belulang itu adalah menggambarkan iman kami, biar muncul lagi Tuhan satu iman yang baru. Dan aku berdoa walaupun iman itu kecil seperti biji sesawi, tapi dengan karena iman ini Tuhan kami bisa memindahkan hal-hal yang dahsyat seperti gunung-gunung itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kristus yang ada di dalam hidup kami, bekerjalah pada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami disegarkan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami bisa memindahkan gunung-gunung Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa biar agar setiap hal-hal yang menghambat kami, pertumbuhan kami saat ini Tuhan, yang menghambat pertumbuhan kami saat ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari hidup kami. Segala pikiran-pikiran yang salah yang ditanamkan dari dunia ini digantikan dengan pikiran-pikiran Kristus. Pikiran-pikiran firman-Mu yang menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kalau minggu depan kami New Year. Di 2021 ini Tuhan, biar kami Tuhan bisa laluin itu bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.